Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Rabu tanggal 20 Agustus tahun 2025 adalah peringatan wajib Santo Bernardus Abbas, Pujangga Gereja. Bernardus lahir pada tahun 1090 dekat Dijon, Prancis. Setelah ditinggal mati oleh ibunya, ia menjalani hidup yang tak karuan. Tetapi beberapa tahun kemudian, ia membarui hidupnya bersama dengan beberapa orang temannya dan masuk biara pertapaan Citeux yang dipimpin oleh Santo Stefanus Harding. Di bawah bimbingan Santo Stefanus, Bernardus mempelajari kitab suci dan giat menulis buku. Karena kesalehan dan kepandaiannya, ia pun ditugaskan untuk mendirikan sebuah biara pertapaan yang baru bersama dengan 12 orang rekannya di sebuah lembah yang disebut Clairvaux atau Hening. Di bawah kepemimpinannya, biara ini amat berkembang pesat dan masyhur di seluruh Eropa. Santo Bernardus sendiri dikenal sebagai seorang pewarta, pembawa damai, dan penegak kebenaran iman. Oleh karena itu, pada tahun 1830, ia digelari sebagai pujangga gereja, bahkan Bapa Gereja terakhir. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Hakim-Hakim bab 9 ayat 6 sampai 15. Sekali peristiwa, berkumpullah seluruh warga kota Sikem dan Bet Milo. Mereka menobatkan Abimelek menjadi raja di dekat pohon Tarbantin, di dekat tugu peringatan yang ada di Sikem. Hal itu dikabarkan kepada Yotam. Maka pergilah ia ke gunung Gerizim dan berdiri di atasnya. Lalu berserulah ia dengan suara nyaring kepada mereka, "Dengarkanlah aku, kalian warga kota Sikem, maka Allah akan mendengarkan kalian juga." Sekali peristiwa, pohon-pohon pergi hendak mengurapi yang akan menjadi raja atas mereka. Kata mereka kepada pohon zaitun, "Jadilah raja atas kami." Tetapi jawab pohon zaitun itu kepada mereka, "Masakan aku meninggalkan minyakku yang dipakai untuk menghormati Allah dan manusia dan pergi melayang di atas pohon-pohon?" Lalu kata pohon-pohon itu kepada pohon ara, "Mari, jadilah raja atas kami." Tetapi jawab pohon ara itu, "Masakan aku meninggalkan manisanku dan buahku yang baik
dan pergi melayang di atas pohon-pohon. Lalu kata pohon-pohon itu kepada pohon anggur, "Mari, jadilah raja atas kami." Tetapi jawab pohon anggur, "Masakan aku meninggalkan air buah anggurku yang menyukakan hati Allah dan manusia, dan pergi melayang di atas pohon-pohon?" Lalu kata segala pohon itu kepada semak duri, "Mari, jadilah raja atas kami." Jawab semak duri itu, "Jika kalian sungguh-sungguh mau mengurapi aku menjadi raja atas kalian, datanglah berlindung di bawah naunganku. Tetapi jika tidak, biarlah api keluar dari semak duri dan memakan habis pohon-pohon aras di gunung Libanon." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 20 ayat 1 sampai 16a. Sekali peristiwa, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kalian ke kebun anggurku, dan aku akan memberimu apa yang pantas." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore ia keluar pula dan berbuat seperti tadi. Kira-kira pukul 5 sore, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kalian menganggur saja di sini sepanjang hari?" Jawab mereka, "Tidak ada orang yang mengupah kami." Kata orang itu, "Pergilah kalian juga ke kebun anggurku." Ketika hari sudah malam, berkatalah tuan itu kepada mandornya, "Panggillah sekalian pekerja dan bayarlah upahnya, mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 sore, dan mereka masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Mereka mengira akan mendapat upah yang lebih besar. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk paling akhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk, bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab salah seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadapmu. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari?
ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah yang terakhir menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu menjadi yang terakhir. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah pekerja yang tidak mendahulukan upah. Masalah yang sering muncul dalam suatu hubungan kerja antara pemberi kerja dan pekerja ialah soal upah yang dikaitkan dengan lamanya kerja. Mereka yang sudah lama bekerja di suatu tempat sering merasa diperlakukan tidak adil terkait dengan upah dibandingkan dengan mereka yang belum lama bekerja. Mereka yang sudah lama bekerja sering menganggap diri sudah banyak berjasa, maka kepada mereka mesti diberi upah yang lebih dibandingkan dengan mereka yang belum lama bekerja. Sering mereka menganggap bahwa perlakuan terhadap mereka menyangkut upah disetarakan atau disamakan saja dengan mereka yang belum lama bekerja. Ini yang melahirkan kecemburuan, lalu protes dan bersungut-sungut. Saudara terkasih, Yesus dalam Injil hari ini berbicara mengenai masalah di atas ini, terutama menyangkut mereka yang mengeluh, protes terhadap upah yang mereka terima atas waktu kerja mereka yang lebih lama dibandingkan dengan pekerja lainnya. Pekerja yang sehari untuk bekerja sesuai dengan kesepakatan kerja sehari sedinar merasa diperlakukan tidak adil karena menerima upah yang sama dengan mereka yang baru datang bekerja kemudian, bahkan ada yang sejam saja bekerja. Atas perlakuan yang dianggap mereka tidak adil ini, mereka bersungut-sungut, mereka protes. Berbeda dengan mereka yang bekerja kemudian. Mereka memulainya tanpa bersepakat apa-apa mengenai upah yang harus mereka terima. Dan saat menerima upah pun, tak ada protes pada mereka. Kalau kita menyimak alasan mereka melakukan protes, yaitu menyangkut upah, maka alasan itu sangat tidak berdasar. Bukankah sudah ada kesepakatan mengenai upah sehari sedinar? Dan sama sekali tidak ada pelanggaran tentang itu, sebab mereka diberi sedinar untuk pekerjaan mereka sehari suntuk sesuai dengan kesepakatan itu. Kalau demikian, mengapa ada protes itu? Protes itu muncul lebih karena kecemburuan bahwa mereka diperlakukan sama dengan pekerja yang baru datang kemudian. Padahal sebetulnya mereka mengharapkan untuk diistimewakan, tetapi ternyata keistimewaan itu tidak lagi berpihak pada mereka. Keistimewaan itu telah beralih dari mereka dan malahan diberikan kepada mereka yang baru datang kemudian, yang tidak mendahulukan upah
selain mau bekerja. Bayangkan, yang datang bekerja sejam saja diberi upah sama dengan yang bekerja sehari suntuk. Ini sangat istimewa, dan ini tentu bukan lagi karena keadilan, tetapi semata-mata karena cinta kasih. Cinta kasih yang membuat keistimewaan itu mereka peroleh. Saudara-saudari terkasih, karena apa yang dikatakan dalam bacaan Injil ini berhubungan dengan kerajaan Allah, maka pesan yang mau disampaikan kepada kita ialah bahwa tidak ada kata terlambat untuk menerima undangan Tuhan untuk bekerja di kebun anggurnya. Dalam hal bekerja di kebun anggurnya, hendaknya itu dilakukan tanpa bersungut-sungut, apalagi bersungut-sungut soal upah. Jadilah pekerja tanpa mendahulukan upah. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.